kita mulai. Jadi teman-teman, di sini nanti ada tiga pembahasan ya. Pertama, konsep perencanaan keuangan, skripnya, sama produk support protector. Dia ada 3 topik. Kita lihat dulu teorinya, teman-teman. Yang kalau yang nggak dimengerti, ketik aja di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan nih. Apapun tujuan keuangan kamu sekarang, kapanpun waktunya dan berapapun biayanya, semua dapat direncanakan dan diwujudkan. Asal kita lakukan 9 hal ini. Nah, ini bisa untuk praktek ke diri sendiri, untuk keluarga kita, atau untuk sharing ke customer, ke nasabah. Nah, coba kita lihat diagramnya dulu ya. Ini piramidanya. Di sini ada namanya keamanan keuangan. Nampak nggak, teman-teman? Nih. Nampak. Nah, supaya aman, kita perlu yang namanya cash flow, atur cash flow Sama supaya asuransi. asuransi di nomor 2 ya. Ya. Dia supaya aman butuh atur cash flow sama manajemen resiko. Biasanya nasabah kalau bilang dia nggak punya uang, artinya dia bermasalah di cash flow. Nah, kalau ini cash flow sudah oke, dia baru bisa masuk ke asuransi. Supaya aman. Aman kenapa? Artinya bebas dari hutang. Kalau ada masalah, nggak perlu hutang, atau ada masalah sakit, nggak perlu stres, nggak usah pinjam duit. Nah, yang kedua keamanan. Keamanan tujuannya, kenyamanan. Habis aman, Kenyamanan. nyaman. Nah, nyaman tujuannya apa? Beli rumah. Beli rumah sebenarnya untuk kenyamanan. Anak sekolah di tempat yang bagus itu juga kenyamanan. Kayak Kevin sekolah di tempat yang bagus itu kenyamanan. Liburan itu juga kenyamanan. Nyaman ya. Healing. Ya. Ada lagi namanya nyaman di masa pensiun. Makanya namanya perencana pensiun. Bagaimana membentuk penghasilan pasif atau penghasilan investasi cash flow. Nah, ini nanti akan bisa disiapkan oleh super protector. Terakhir untuk warisan ya, distribusi kekayaan. Jadi kalau kita rangkum diagram ini dalam bentuk 9 poin, maka kita perlu kelola uang dengan benar. Artinya atur cash flow. Buat proteksi dan manajemen resiko yang tepat. Contohnya, manajemen resiko kan misalnya pakai asuransi untuk transfer resiko keuangan. Atau naik motor pakai helm. Atau beli mobil yang ada safety bag-nya bagus, ya ada airbag-nya. Nah, kalau ada hutang-hutang cepat selesaikan, terutama hutang konsumtif karena bunganya tinggi. Kemudian bisa lakukan investasi agar investasinya bisa berikan hasil. Selesaikan pembiayaan beli rumah, kendaraan, dan aset. Siapkan pembiayaan dana pendidikan anak, dana hari tua, capai tujuan keuangan yang lain. Contohnya ada orang mau capai tujuan keuangan buat panti asuhan, panti jompo, buat sekolah gratis. Itu juga termasuk tujuan keuangan lainnya. Terakhir, ya mewariskan dan distribusikan kekayaan dengan konsep semakin hemat biaya, hemat pajak. Nah, teman-teman sudah ingat apa aja diagram piramida keuangan? Kalau teman-teman ingat, maka perencanaan keuangan ini akan jadi GPS. Kalau kita mau ke tempat yang nggak kita tahu kan kita buka Google Map, Waze, itu seperti GPS akan menunjukkan arah sehingga kita sampai tujuan. Kadang orang kalau nggak ngerti keuangan, dia akan tersesat. Oke, kita perdalam lagi ya. Nah, yang pertama adalah aman. Supaya bisa aman, maka prioritasnya adalah ini. Penuhi keuangan jangka pendek untuk kelola arus kas. Ini tadi ya, pemasukan pengeluaran diatur. Dana darurat disiapkan dan selesaikan hutang. Ini penting sekali. Kalau ini nggak bagus, maka hidup nggak tenang loh. Bayangkan ya, tiap hari dikejar-kejar tagih hutang, tagihan pinjol. Itu bisa stres loh.
Saya pernah satu teman kena jebakan pinjol, katanya dia stres, kepikiran mau bunuh diri. Kenapa? Karena tiap hari mikir biaya hidup, nggak cukup. Ditagi-tagi lagi pinjaman yang belum dibayarin. Nah, jadi ini basic ya. Kenapa orang miskin makin miskin? Karena ini kadang nggak aman keuangannya. Ini perlu diselesaikan. Solusinya, strateginya cuma ini. Buat anggaran. Setelah buat anggaran, ya dijalankan. Buat catatan keuangan. Catat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Kalau ada usaha, pisahkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha. Miliki dana darurat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Nah, ini disarankan punya asuransi jiwa sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk aman apa yang dilakukan? Atur cash flow, dana darurat dan utang. Nah, yang nomor 2 apa? Nyaman ya. Aman, nyaman, distribusi. Nyaman itu apa? Kita dapat penuhi kebutuhan jangka menengah 1-5 tahun dan jangka panjang 5 tahun. Super Protector itu adalah produk untuk jangka panjang. Nah, seorang nyaman secara keuangan dapat memenuhi biaya liburan ke luar negeri, perjalanan ibadah, siapkan uang muka, beli rumah, dana pendidikan anak, pensiun, dan lain-lain. Nah, orang yang tidak nyaman secara keuangan, ini rahasianya, cenderung tidak bahagia dan memiliki banyak tekanan keuangan. Teman-teman setuju nggak pernyataan ini? Setuju. Kenapa setuju, Cilina? Iyalah, mana bisa nyaman kalau nggak ada uang. Kalau nggak nyaman bisa bahagia? Mana bisa. Agak susah. Walaupun disuruh bersyukur, tetap kepikiran. Susah juga, tetap kepikiran. Aduh, kemana ya? Nah, sebenarnya nggak nyaman itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik ya, untuk ingatin kita untuk berusaha lebih. Setuju nggak? Kalau lagi nggak nyaman, kita berpikir, apa yang saya mau lakukan supaya bisa berusaha lebih? Kalau udah nyaman-nyaman, kadang orang mikir, ngapain lagi ya? Udah nyaman kok. Maka orang bilang kalau zona nyaman udah terjebak agak susah. Kecuali dia tingkatkan lagi targetnya. Nah, ini kalau supaya bisa capai kenyamanan, kita perlu buat rencana ya. Sama kayak tadi. Tentukan tujuannya. Misalnya pendidikan anak ke Amerika. Beli rumah. Mau beli mobil. Itu buat target. Tapi jangan lupa pensiun. Karena kalau lupa pensiun itu sedih sekali. Nanti tua nggak ada duit, itu kasihan. Pengusaha juga perlu pensiun. Karena pengusaha juga akan tua. Nah, biarkan uang bekerja, cara investasi, dan siapkan waris untuk anak cucu. Jangan sampai usaha yang kamu bangun berantakan karena masa rebutan waris. Oke, ini teorinya. Kalau distribusi kekayaan, tujuannya apa? Nih. Nah, jangan sampai kekayaan kita yang kita dapatkan dengan susah payah itu menimbulkan masalah rumah tangga di kemudian hari. Misalnya, bapak meninggal, anak laki-laki ada 4, berebut harta, gimana itu? Mamanya pusing nggak? Stres lah. Kalau udah ribu-ribu gitu, masuk pengacara yang kenyang. Nah, jadi sebagai seorang ayah, kita bisa perencanaan waris yang tepat agar harta kita berpindah ke orang yang tepat, jumlah yang tepat, dan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi ini suatu basicnya ya. Saya ulang ya, berarti ada keamanan, kenyamanan, dan distribusi. Ini diingat ya. Aman meliputi cash flow sama asuransi. Kenyamanan bicara tujuan keuangan, investasi, sama perencanaan pensiun. Terakhir, distribusi kekayaan. Kalau kita salah cerita, responnya jadi nggak gitu bagus. Oke, kita lanjut ke skripnya ya. Nah, ini yang penting yang skripnya. Nah, ini kemarin saya udah ada praktek si Cilina sih. Saya praktek sekali, nanti Cilina praktek sekali, nanti Ku Irwan praktek sekali ya. Oke. Cilina. Hoi. Kita bisa bedakan antara namanya kemandirian finansial dengan kebebasan finansial. Kebebasan finansial artinya mau beli apa aja bisa.
Kalau kemandirian finansial, artinya jika saat ini tidak bekerja lagi, maka saya bisa pertahankan standar gaya hidup saat ini. Nah, di sini kita mau bahas tentang menciptakan kemandirian finansial melalui program investasi atau instrumen keuangan yang ada. Jika tujuan keuangan Anda tiap tahun adalah investasi naik 10-20%, apa maknanya untuk kita? Menurut saya tidak. Coba Anda pikirkan, jika setiap tahun hasil investasi saham naik sampai 10-20%, apakah ada perubahan untuk kehidupan Anda, Ci? Tak ada bayangan kan, Ci? Kok pinang ya ini ya? Ini yang lengkap. Kalau mau versi lengkap-lengkap nanti boleh diedit. Yes, perlu kasih gambaran ilmu yang lengkap supaya nanti bisa pilih mana yang cocok untuk nasabah itu. Nah, kalau investasi kita naik 10-20%, bermakna nggak bagi kehidupan sih? Agak susah ya bayangkannya. Iyalah, nggak Tapi ngerti kalau apapun saham. Tapi kalau saya bilang tiap tahun terima 100 juta passive income lebih gampang nggak? Lebih gampang. Nah, jadi kita mau gabungkan, jika kita gabungkan semua investasi kita, investasi rumah, saham, usaha, itu bisa ciptakan passive income, maka kita sudah capai kemandirian finansial. Kalau udah mandiri finansial, Cilina nggak perlu lagi lihat muka bos yang asam lagi kalau masih kerja. Nah, kira-kira kepengen nggak usah lihat muka bos yang asam lagi. Ini misalnya kita prospek karyawan. Lebih termotivasi nggak untuk punya celengan yang menghasilkan 100 juta per tahun? Boleh. Boleh ya. Jadi kita bisa hitung nih, berapa sih kebutuhan yang harus disiapkan agar kita bisa capai 100 juta per tahun ini. Nah, jadi Ci, dalam perencanaan pensiun kita ada 2 jenis passive income. Satu, nilai aset yang bertambah. Contohnya rumah, usaha, saham, itu kan nilai aset yang bertambah. Kedua, nilai tunai real yang bisa didapat setiap tahun. Nah, contoh ya, aset yang nilai bertambah terus, contohnya Cici beli rumah, harganya naik 50%. Itu namanya kan kenaikan nilai aset. Saham juga gitu. Cuma di sini, passive income-nya nggak jelas loh, Ci. Kenapa? Karena berapapun harga rumah itu naik, jika tidak dijual atau digadaikan, maka tak ada efek untuk kehidupan kamu, Ci. Artinya rumahnya naik harga terus, tapi nggak dijual. Itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dinikmati. Sama juga saham. Saham juga kalau nggak dijual, nggak bisa dinikmati. Artinya yang pertama adalah aset yang kalau dijual, baru bisa dapat uang tunai fresh. Nah, masalahnya di sini, Ci. Kalau kemandirian finansial kita tergantung pada harga market, bisa dikatakan jika nilai aset lebih besar pengeluaran, itu kan aman. Tapi kalau market hancur gimana? Contoh, kayak di Tiongkok sekarang, apartemen rumah lagi hancur harganya. Kita udah simpan, harga apartemen rumahnya hancur, atau sahamnya hancur. Apakah Cici kepikiran untuk mulai kerja lagi? Capek kali. Nah, jika mau aman, Cici bisa bergantung pada aset yang aman seperti deposito bank atau produk-produk tahapan asuransi. Saya sendiri ambil tabungan asuransi. Saya cukup hitung berapa uang yang bisa saya dapatkan tiap tahun. Misalnya saya pengen dapat 100 juta per tahun. Saya cukup simpan uang yang bisa turun tahapan 100 juta setiap tahun. Jadi saya lebih mudah menciptakan keuntungan tiap tahun yang bisa saya dapatkan yang pasti, yang nggak tergantung pada harga market. Menurut kamu gimana, Ci? Gimana itu? Yang pasti-pasti. Nah, kayak gini, Ci. Misalnya ya, ini ya.
Ini contoh kan saya punya anak 3 tahun ya. Saya simpan 65 juta setiap tahun atau 5,8 juta per bulan selama 3 tahun aja. Nah, jadi benefitnya ada manfaat hidup sama manfaat meninggal. Kalau saya hidup, saya kan simpan 65 juta kali 3 kali. Modal saya kan 195 juta. Tahun kelima saya udah kembali uang 20 juta. Tahun ke-10 kembali 20 juta. Tahun ke-15 20 juta. Tahun ke-20 100 juta. Nanti tiap tahun saya terima 10 juta, Ci. Sampai usia anak saya 69 tahun. Nah, nanti di tahun ke-70, usia anak saya 70 tahun, terima lagi 200 juta. Oh, keren juga ini. Nah, Jadi kalau saya meninggal di tengah jalan? Nah, ada namanya manfaat meninggal. Cair 200 juta, bebas premi, kalau masih bayar dalam waktu 3 tahun pertama, plus tiap tahun cair 10 juta sampai usia anak saya 69. Ini tadi Cilina tanya yang meninggal si anaknya atau si orang tua? Yang tertanggung. Yang yang bayar deh. Kalau yang bayar mah kalau yang bayar meninggal, enak, kita bisa tambah program namanya PBDD. PBR, kita bisa tambah PBR, jadi begitu terjadi meninggal langsung nggak usah bayar lagi. Itu tambah premi sedikit aja sih. Jadi Ci, kalau tadi kan kita pengennya 100 juta ya setiap tahunnya di masa tua kita. Atau nggak usah bilang masa tua, di masa misalnya sekarang usia 30 sekarang, saya usia 35. 21 tahun lagi berarti usia 51 dong. 56. Mulai usia 56 saya terima 10 juta kalau saya punya satu program ini. Tapi kalau saya punya 10 program ini kan saya udah terima 100 juta. Ya. Nah, saya udah aman, Ci. Jadi saya udah mencapai namanya keamanan finansial. Nah, menurut kamu program ini gimana, Ci? Bisa bantu Cici untuk capai keamanan finansial? Bisa ya, bagus juga ya. Amanah kan pasti ya. Nggak tergantung harga saham. Nah, jadi ini Ci, coba lihat nih. Nah, dia cair terus 10 juta, terus. Apalagi khusus bulan ini, kalau bayarnya 6 tahun, di premi 20 juta, diskon 10% loh. Mantap ya. Misalnya 20 juta, langsung diskon 2 juta. Ya. Nah, ini ada penutupnya, Ci. Cici tahu nggak nama ibu Cici? Mama aku tahu lah. Namanya si Kuiliang kan? Nama nenek kenal? Enggak kenal. Nama buyutnya kenal? Enggak. Seandainya dulu buyut Cici buatin program ini dan tiap tahun kirim uang ke kamu, Ci, kamu ingat nggak nama mereka? Bukan ingat nama, ingat muka lah. Dia kirim uang, begitu kirim uang, mama kita kan cerita, nenek lo kirim duit lagi. Nenek kamu namanya Si Bun Leong. Seribu. Nah, waktu saya cerita ini biasa nasabah ketawa sih. Nasabah ketawa Ketawa lah. juga. Rupanya nenek kita nggak kita ingat karena nggak kirim uang. Nah, kira-kira kalau kita cerita gini, nasabah gimana? Yang cara kemarin yang ini aku agak jadi panjang kali. Ini agak detail. Kalau yang kemarin versi pendek. Ini versi singkat, versi lengkap. Ini cuma sebenarnya simple sih. Kita mau bilang kalau kita mau aman finansial kan artinya kita kan mau, kalau kita nggak kerja, kita bisa pertahankan standar hidup. Kita bisa tutupilah biaya sehari-hari. Nah, untuk ciptakan ini ada cara kita bekerja, kita mulai simpan uang atau investasi. Kalau investasi,
nilainya itu kan bisa naik, bisa turun. Anggaplah tiap tahun naik, tapi kalau kita nggak jual, ya nggak bisa kita ambil. Waktu kita mau Ya, pakai, harga turun gimana? mana bisa merugi juga. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu kan agak kasar ya. Tapi kalau kita pakai Mm-mm. cerita gini kan lebih halus. Hmm. Ini tujuan lebih halus sih. Oh, oke. Yang semalam halus juga. Nah, aku coba praktekkan yang kemarin saya cerita ya ke teman-teman. Jadi punya Hmm. beberapa versi. Tapi nanti deh yang versi skrip berikutnya. Coba Cilina contohkan skrip satu dulu. Contoh, Jangan cari saya, coba cari yang lain. Siapa bisa jadi siapa? lawannya Cilina? Ko Irwan mau? Bisa? Halo Ko Irwan? Atau Ci Aku Aina? lagi nyetir, Dok. Oke, 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 oke. Ci Aina atau Suryanti atau Kak Golda bisa? Ya oke, Dok. Ya, silakan. Aina, Iya, Ci. kita sama-sama bedakan yuk makna antara kemandirian finansial dengan kebebasan finansial. Jadi kalau kebebasan finansial itu kan artinya kita mau beli apa aja bisa. Tapi kalau kemandirian finansial artinya jika seandainya saat ini nggak kerja lagi, saya nggak kerja lagi, maka saya bisa mempertahankan standar gaya hidup saya saat ini. Ya, Bener nggak menurut Aina? benar, Ci. Bener ya. Maka di sini kita mau bahas tentang gimana sih caranya menciptakan kemandirian finansial melalui program investasi ataupun instrumen keuangan yang ada. Coba deh saya tanya ke Aina, seandainya tujuan keuangan Aina itu tiap tahun adalah peningkatan hasil investasi 10 sampai 20%. Apakah ada maknanya untuk kita, untuk Aina? Nggak ada, Ci. Nggak ada ya. Menurut Hmm. aku juga nggak ada sih. Coba, ya. Karena coba deh kita pikirkan, seandainya aja setiap tahun hasil investasi saham kita itu naik, hasil investasi saham Aina naik sampai 10 hingga 20%, ada nggak perubahan untuk hidupnya Aina? Bisa Adalah, nggak Ci. dibayangkan? Hah? Adalah, Ci. Kalau naik, Hmm, doa ikut ada loh. hah? Kan peningkatan kan hasil investasi. Coba lu bayangkan, seandainya kamu berinvestasi, lalu hasil investasinya itu Hah. ada naik sampai 10 hingga Oh, 20%. Apakah ada oh, perubahan untuk kehidupan kamu? enggak lah, Ci. Nggak ada bayangan, Maho. Jadi, gimana sih caranya kita ganti dengan tujuan investasi kita adalah agar setiap tahun kita bisa berikan tambahan passive income 100 juta per tahun. Bukankah kalau kita ngomongnya kayak gini lebih ada bayangan nggak enak? Tujuan investasi kita itu kita ganti Mhm. ke setiap tahun itu kita bisa kasih tambahan passive income 100 juta per tahun. Oh, mau lah, Lebih Ci. gampang nggak dibayangkan? Lebih gampang. Lebih ya. Nah, jadi seandainya kalau kita gabungkan semua investasi yang ada ini sudah bisa menghasilkan passive income yang memberikan kemandirian finansial, maka kamu udah mencapai yang namanya kemandirian finansial. Jadi kamu nggak perlu lagi melihat muka bos yang masam lagi. Bisa lebih termotivasi nggak, Aina? Bisa, Ci. Bisa ya. Maka yuk kita sama-sama berhitung setiap tahun pengeluaran dan uang yang ditabung untuk diinvestasikan itu bisa menambah berapa passive income. Mhm. Jadi untuk mencapai kemandirian finansial kita itu masih berapa jauh. Maka kamu bisa lebih jelas dan tahu apa sih yang harus kamu kerjakan saat ini. Ya.
Jadi kan Aina di sini ada untuk perencanaan pensiun kita itu ada 2 jenis passive income. Yang pertama itu nilai aset yang bertambah. Nilai aset yang bertambah itu seperti rumah, bisnis. Kalau nilai itu, yang kedua itu nilai tunai real yang bisa didapatkan setiap tahunnya. Jadi seandainya aset yang nilainya bertambah itu sangat mudah dimengerti. Jadi seandainya harga pasar naik 50%, maka nilai aset kita tentu aja bertambah, mengalami kenaikan. Saham juga gitu. Tetapi di sini ada masalah yang bisa kamu lihat. Kalau yang pertama, nilai aset yang bertambah itu termasuk ke passive income yang nggak jelas. Karena berapapun harga rumah itu naik, kalau nggak dijual atau digadaikan, maka nggak ada efek juga buat hidup kita. Begitu juga dengan saham, selama nggak dijual, ya nggak bisa kita nikmati asetnya. Benar nggak, Aina? Ya benar Ci. Jadi aset seperti ini, kita butuh dijual, baru bisa mendapatkan tunainya secara fresh. Masalahnya di sini adalah jika kemandirian finansial kita tergantung kepada harga market, ya bisa dikatakan sudah ada nilai aset yang lebih besar dari pengeluaran. Kalau kayak gini kan enak, aset kita itu lebih besar dari pengeluaran. Benar ya, Aina ya? Ya Ci. Namun kalau seandainya market hancur gimana? Apa Aina mau mulai kerja lagi? Enggak lah Ci. Nggak mau ya. Nah, kalau pengen aman, maka kita harus benar-benar bergantung kepada aset yang aman. Contohnya seperti deposito bank atau produk-produk tahapan asuransi. Saya sendiri ada mengambil tabungan asuransi. Saya cukup menghitung berapa uang yang bisa saya dapatkan setiap tahunnya. Sehingga saya gampang merencanakan return cash yang mau saya dapatkan untuk menjadi passive income saya. Aina tertarik nggak untuk produk yang seperti saya sampaikan tadi? Tertarik banget sih. Oke, Dok. Mana orangnya? Panjang kali yang ini. Iya. Sampai kaingkan ini hin ki. Sama ya benar Mi. Pembuannya Mi. Ini naik level. Ini kalau kita ketemu orang pakai cerita lebih gampang. Kalau kemarin caranya kan harus ambil kertas, ambil pulpen. Kadang Berarti kan ini enggak, berarti ini kalau dari telepon cerita ini aja lah, nggak usah pakai kertas pen lagi lah ya. Tapi panjang ya, kan? cuma kan orang kan nggak fokus kalau kamu cerita aja. Intinya Aina paling bagus jumpa. Jangan berpikir mau closing aja dia telepon. Itu daya persuasinya rendah. Doa. Kan ini saya bilang saya sendiri punya tabungan asuransi. Saya cukup menghitung berapa uang yang mau saya dapatkan setiap tahun. Sehingga saya gampang banget rencanain return cash yang kok bicara return lagi nanti hitung bunga. Maksudnya beda nih. Tahapan maksudnya. Tahapan kan. Tahapan cash yang saya dapatkan yang akan menjadi passive income saya. Aina tertarik nggak dengan program seperti ini gitu? Betul. Oh ya, berarti udah. Aina tertarik nggak seandainya kalau Aina punya program yang begini? Baru langsung kalau Ikung tertarik langsung aja super protector. Ini saya coba pakai teknik yang pakai gambar ya, coba sebentar. Nah ini, contoh ya, Cilina. Pernah tahu nggak tentang kemandirian finansial? Nggak gitu ngerti aku. Mandiri finansial artinya kita udah berhenti kerja, stop kerja, tapi kita tetap bisa
tutupi biaya hidup kita sehingga standar hidup kita tetap dijaga. Ya. Contohnya, sekarang saya setiap bulan pengeluaran 10 juta. Hmm. Saya sekarang udah stop kerja, tapi saya tetap dapat 10 juta setiap bulan sehingga saya bisa bayarin biaya-biaya hidup sehari-hari. Ya. Nah, jadi Ci, ternyata sejak kita lahir, usia kita 0 waktu lahir sampai sejak kita dipanggil Tuhan, kita kan ada pengeluaran terus ya. Ya. Nah, problemnya adalah kita kerja ada masanya, masa expirednya. Contoh kita kerja di sini dapat uang, kita dapat uang setinggi Income. ini. Nah, ini kan pengeluaran, berarti kan yang sisa kan di sini dong. Ya. Nah, yang sisa di sini namanya surplus. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kita bisa pakai untuk bangun bisnis, atau kita simpan untuk dipakai di masa Tua. tua. Nah, ini bisnis kan kadang beresiko ya. Kayak papa saya ya, di masa tuanya dia coba usaha kontraktor, modalin kontraktor. Dia pakai uangnya semua yang tersisa untuk modal usaha, ternyata bangkrut, Ci. Ini bukan Habislah. mandiri finansial lagi, tapi miskin finansial jadinya. Nah, jadi kita perlu yang nama kadang sebelum kita bisnis, kita baiknya sih kita siapkan satu namanya safety net, tabungan minimal kita bisa tutupin biaya ini. Nah, biaya ini contohnya misalnya setiap bulan, misal setiap tahun 100 juta. Kita siapin supaya bisa cair setiap tahun 100 juta, Ci. Sehingga apapun yang terjadi, baik usaha kita berkembang ataupun gagal, kita tetap punya 100 juta. Nah, Cici tertarik nggak gimana supaya bisa ciptakan income tahunan 100 juta ini atau berapapun kita bisa setel? Pasti itu ada. Ada, sifatnya pasti. Cobalah jelaskan. Nah, baru masuklah ke produk super protector. Jadi konsepnya adalah kita siapkan mindset dia supaya dia sepakat dulu bahwa dia perlu siapin dana yang tiap tahun cair pasti. Selama ini kan kita kalau jual produk kan kadang kita suka banding dengan tabungan, banding dengan investasi. Jatuhnya apa? Dia banding-banding, nggak lebih bagus, nggak lah. Padahal yang kita jual sebenarnya di sini adalah keamanannya. Pasti dapat 100 juta setiap tahun. Dan kalau udah bicara tabungan 100 juta tiap tahun, nanti preminya bisa gede loh. Kayak tadi ya, 65 juta kali 3 tahun kan dapat 10 juta ya tiap tahun nanti kan. Nanti dia bisa simpan 650 juta loh, supaya bisa dapat 100 juta. Dia premi kira sekali satu polis saja bisa gepok langsung MDRT. Kalau ketemu orang yang tepat, langsung MDRT. Misalnya kayak paman kamu, Cilina. Kalau dia ngerti konsep ini, ditambah lagi untuk hemat pajak, dia masukin atas nama anaknya gede-gede nanti. Apalagi kalau kita bisa bilang gini, kalau kita kasih anak kita dalam dana segepok, yang terjadi adalah bisa habis seketika. Dia jajan. Dia beli mobil mewah, rumah mewah. Tapi kalau dia kasih bertahap itu satu Tetap keamanan. utuh. Jadi dia tetap bisa tutupin biaya sehari-hari. Ini kalau kita ketemu orang yang punya uang, yang sayang keluarga, dan dia berpikir jauh ke depan, dia ngambilnya premi gede loh. Pak Aloy di Jakarta itu preminya bisa 3 miliar, 1 miliar, 2 miliar untuk produk super protector ini. Pak Aloy hebat kali memang. Karena dia target marketnya kakek-kakek yang kaya. Orang gereja kan? Nah, kakek-kakek orang kaya. Saya stop dulu. Saya mau lanjut skrip kedua ya. Hampir sama, cuma lebih ke bercerita. Misal kita udah cerita ini, dia responnya kurang baik karena ada bilang enggak aku hanya mau proteksi di asuransi untuk investasi di instrumen lain aja.
Kan tadi kita ketemu nasabah yang langsung mau dan langsung lihat proposal dong. Tapi kalau dia bilang gini, aku nggak tabungan kayak gini, nggak aku investasi aja di saham atau beli rumah, beli tanah. Nah, kita boleh lanjut cerita ini. Ini skrip kedua ya. Jadi, Dokter, saya potong, dokter. Itu usia masuknya sampai usia berapa ya, dokter? 45 tahun. 45 ya? Oke, dokter. Nah, ini skrip kedua kita ngomong gini. Saya pernah dengar testimoni di satu seminar, ada satu bapak pengusaha, namanya Pak Gunawan. Dia adalah seorang pemilik usaha yang punya usaha yang cukup baik. Dia bisnisnya pakai dolar. Waktu tahun 98, harga dolar dari 2.000 loncat jadi 16.000. Dia bilang dia stres loh. Banyak hutang-hutang dia nggak sanggup bayar. Apalagi banyak customer dia nggak bisa bayar hutang, dia pun mau bayar uang ke supplier pun nggak bisa. Nah, dia ke bank, dia juga ada simpanan reksadana. Dia mau carikan dananya pun nggak bisa. Manajer reksadana bilang, ini harga paling rendah, jangan jual sekarang. Ini kalau 2008 ini kisah dari Webso ya. Tapi yang saya cerita kisah nyata itu yang Pak Gunawan. Itu boleh pilih lah. Mau cerita yang ini seorang senior, yang ini atau yang Gunawan juga boleh. Nah saya bicara yang ini dulu ya sesuai skrip ya. Nah jadi dia ke bank bilang jangan cairkanlah sedikit kali. Habis itu dia ke perusahaan asuransi. Ada tabungannya yang pas cair di tahun ke-10. Perusahaan asuransi bilang, nih ceknya kau ambillah. Terima segepok dana, tahapannya cair. Klien ini kaget. Dia bilang, semua orang bilang jangan cairkan dana, tapi perusahaan kalian kok kasih uang. Nah, jadi si agen asuransi bilang gini, karena perjanjian Anda dengan kami 10 tahun lalu, hari ini kita cairkan janji itu hari ini. Lalu klien bilang, rupanya asuransi tidak peduli dimanapun memberikan rasa kepastian, aman, dan secure. Nah, penulis artikel ini adalah orang yang suka investasi, tapi hasilnya biasa aja. Yang paling parah adalah di semua waktu, baik untung, rugi, semua tak enak. Saat untung, tak rela untuk cepat jual. Saat rugi, motivasi diri, sedang investasi jangka panjang. Nah, tapi kalau kita simpan tabungan di asuransi, hasilnya tidak kalah dengan investasi dan juga bisa berikan dividen. Sehingga kita bisa bayar premi dari dividen ini. Yang paling untung adalah pada saat tahun-tahun tertentu, keuntungan dividen ini bisa penuhi segala kebutuhan yang akan datang. Dan tak tergantung pada market yang bergejolak sehingga rugi. Dia tabungan ini akan membuat tidak khawatir untuk bagi sisa dana lain untuk investasi yang lebih resiko tinggi tapi untungnya tinggi. Saat ada kerugian investasi, setidaknya sudah ada tabungan saving net di sini. Ini loh yang tadi, konsepnya mirip sama dengan tadi. Cuma kita pakai cerita kisah nyata, habis itu pakai cerita diri sendiri, kita bisa dapat keuntungan. Tahapan itu dia sebut sebagai dividen. Tadi kalau kita cek super predator itu kan kita cair tahun pertama, tahun kelima 10 juta, Tahun 10 juta, kelima, 20. Nah, itu kan udah total berapa? Udah cair 60. Plus 100 kan udah 160 juta. Modal kita kan tadi 190. Nah, kalau sampai tahun ke-23, wah kita udah balik modal. Jadi ibaratnya yang setelah itu namanya dividen. Nah, itu maksudnya. Nah, ada yang mau coba skrip dividen ini? Skrip kedua. Ini tujuannya kita bercerita ketika nasabah bilang saya mau yang di asuransi cuma asuransi aja, saya nggak mau investasi. Ini kita pakai skrip ini untuk cerita, untuk membuka wawasan dia bahwa ada namanya kepastian, dia tidak perlu khawatir. Kenapa ceritanya panjang gini? Tujuannya kita belajar bercerita.
kita membawa dia ke masa depan ketika terjadi krisis sehingga harga saham jatuh. Tapi kalau kita langsung bilang, nanti sahammu, reksadanamu hancur, kau nggak bisa ambil uang. Itu nggak enak. Dia langsung bertahan. Tapi kalau kita Langsung lah, mau make ruji, mau apa kau? tapi kalau kita buat cerita ini, kan dia enak. Oh iya, iya betul juga ya. Nanti kalau lagi krisis, ada juga tabungan pasti gini enak juga ya. Nah itu maksudnya, itu tujuannya. Makanya kenapa ceritanya panjang. Makanya kalau mau gampang jual asuransi, kita perlu skill bercerita dan ceritanya kita ingat. Ayo, siapa mau coba? Kalau nggak ada, maka Cilina lagi. Supaya makin pintar. Nanti mau closing paman kamu ini. Ayo, Ci, cobalah. Sama siapa aku? Aku. Nah, Aku Kak Hamam. Golda itu. Oh, Bu Golda. Ya, Cici. Apa benar begitu? Itu kan dok kan? Dokternya hilang. Misalnya Tadi kan, Kak Golda bilang, saya mau tabungan, saya bilang gini, Kak Golda boleh bilang gini, return di tabungan asuransi tak bisa kalahkan saham atau instrumen di luar asuransi lainnya. benar begitu ya Kak Golda? Gitu kan dok kan? Ya, Apa benar begitu Kak Golda, Bu Golda? Bu, belakangan ini saya ada bicara loh, ngobrol-ngobrol gitu dengan seniornya aku, Pak Gunawan namanya, gitu kan dok kan? nggak sebut nama juga nggak apa-apa. Ada seorang Oh, senior. senior aja. Nah, waktu tahun 2008 itu dia dan nasabahnya, kok dia dan nasabahnya? Oh iyalah. Oh iya oke. Dia Senior sama lu kan agen nasabahnya itu, asuransi. oh iya Berarti ceritanya iya senior ini betul. Bu Helen lah atau Pak Huibing. Oh iya boleh Atau lah. Dr. Suwanto. Ya boleh lah. Bu Golda, belakangan ini saya ada loh ngobrol-ngobrol gitu sama seniornya saya. Jadi waktu tahun 2008 itu, waktu krisis, dia sama nasabahnya itu ada suatu kejadian. Jadi pada saat itu kan lagi terjadi krisis moneter. Jadi aset kliennya ini menyusut parah. Dan pas banget waktu itu dia sangat butuh, kliennya ini ya, kliennya senior saya ini sangat butuh sejumlah uang untuk bayarin tagihan. Jadi saat itu dia ke bank, ke reksadana untuk cairin dana. Manajer reksadananya bilang, saat ini itu lagi di titik yang paling rendah, jangan sampai jual sekarang. Dia sampai keliling sana sini, semua orang bilang uang jangan dicairkan dulu. Jadi pas banget di perusahaan asuransi itu beliau ada tabungan yang pas cair di tahun ke-10 saat itu juga. Jadi dia jumpalah sama senior aku ini ke cabang agensinya. Dia cerita-cerita, jadi pas memang tahun itu juga cair. Jadi langsung aja senior saya ini perusahaan asuransi kasihlah cek ke klien, dia sampai kaget. Dia bilang, semua orang bilang saat ini itu jangan cairkan dana. Dan perusahaan kalian kok di saat ini kasih uang? Jadi senior aku ini jawab loh, ya karena memang perjanjian kamu dengan kami 10 tahun yang lalu, hari ini kita cairkan janji itu. Lalu si klien pun bilang, menyentuh banget kalimatnya. Rupanya asuransi itu tidak peduli di saat manapun memberikan saya sebuah rasa kepastian, aman, dan secure. Jadi penulis juga suka sekali. Ini cerita doa. Boleh juga ngomong, saya sendiri juga suka investasi, tapi hasilnya biasa aja. Ini boleh katakan diri sendiri sih. Nggak usah lah, aku kan nggak pandai investasi. Nah, pelan-pelan belajar ya nanti, supaya ngomong ke nasabah kuat. Budianto lah yang pandai.
Oh, aku cerita lah. Jadi sebenarnya saya Atau juga bilang suka sekali suami saya juga investasi. suka investasi. Suami saya juga suka banget loh investasi, Bu Golda, tapi ya hasilnya biasa aja. Dan yang paling parahnya adalah di semua waktu, baik waktu profit ataupun rugi, semuanya nggak enak. Saat cuan itu, ini bener loh, waktu cuan dia bisa merasa, aku entah terlalu cepat jual nggak ya? Jadi waktu loss itu, ayo Mak, jadi merasa rugi, udah capek-capek investasi jangka panjang, aduh loss pula, cut loss dia kan jual rugi. Jadi, saya juga ada ambil sih program tabungan di asuransi dan hasilnya itu nggak kalah dengan investasi. Bahkan juga memberikan saya dividen, sehingga saya bisa membayar premi dari dividen ini. Dan yang paling menguntungkan itu pada tahun-tahun tertentu, saya sudah bisa memastikan jumlah dividen ini dan sudah bisa memenuhi segala kebutuhan yang akan datang. Dan yang pastinya nggak akan tergantung dengan market yang bergejolak, sehingga mengakibatkan kerugian. Jadi tabungan ini akan membuat saya itu nggak khawatir lagi untuk membagi sisa dana lain untuk melakukan investasi yang lebih high risk tapi high return. Saat ada kerugian investasi, setidaknya saya udah ada nih saving net di sini. Mau nggak Bu Golda saya jelasin program saving net ini? Mau, bagus. Tapi Udah ini dong. pasti kan Dan- tahapannya kan ya, Cici ya. Pasti Bu Golda yang atur mau terima berapa juta setiap tahun. Oke. Nanti ya, Ci ya, jelasin lagi ke aku ya. Thank you. Ya, kapan kita bisa jumpa Bu Golda, besok atau besok kalau jam 1 bisa? Sedap ini. Jangan besok lah, aku besok nggak bisa. Lusa deh, Kira-kira lusa ya. kapan? Lusa ya, jam berapa Bu? Sudah. Makan siang ya. Jangan jam berapa? Iya. Makan siang. Oh, boleh, oke. Cici Ya, nanti balik. kita nanti sambil makan saksang sambil bahas safety net ini ya. Muak, dia sambil makan saksang, sambil enak, sambil teken lah. Ya. Kalau Tapi orang aku udah nggak senang suka. makan Sagoli, enak. sagoli enak, sagoli. Apa Si itu? Aina. Mbak, apa loh? Enak Sagoli, loh. Kak Golda nggak tahu. Nggak tahu. BPK Sagoli. Iya, sedap. Oke. Gimana tuh? Kalau Kak Golda taunya Tesalonika aja. Oh iya, betul. Iya. Tesalonika tahu. Nah, Kak Golda, ketika Kakak dengar skrip nomor 1 dan nomor 2, Kakak makin kepengen simpan uang nggak? Iya. Enak ya rasanya. Satu kepastian. Oke, lanjut ya skrip ketiga. Nah, ini kadang kita boleh bercerita juga. Bagaimana ya agar bisa punya keamanan finansial? Yang pertama adalah jangan miskin. Nggak boleh miskin. Kenapa? Orang yang miskin itu hari ke harinya cash flow-nya nggak bagus. Kayak tadi di awal kita cerita, cash flow nggak bagus. Maka tiap hari pikirannya adalah bagaimana supaya bisa cari uang untuk makan besok. Kalau udah kepikiran besok mau makan apa, bukan besok mau makan mana yang enak, Sagoli atau Tesalonika, bukan. Tapi besok mau makan apa, nasinya nggak ada. Nah, itu kalau udah kayak gitu agak susah. Kedua, punya pendidikan yang baik. Kenapa pendidikan yang baik pentingnya untuk keamanan finansial? Karena dengan pendidikan yang baik, dengan skill yang baik, kita bisa dihargai yang lebih tinggi. Nah, yang nomor 3, kita perlu proteksi keuangan keluarga. Jangan sampai kepala keluarga mengalami musibah, keluarga ini jadi kacau. Nah, jadi kan Cilina, kita semua mengejar keamanan dari setiap ketidakpastian. Keamanan finansial artinya ada kepastian pengeluaran. Saat ada tagihan, kita bisa ambil uang cash untuk bayar.
Bagaimana Ci mewujudkannya? Ada yang berusaha secepatnya menyelesaikan tagihan KPR. Tapi itu hanya menyelesaikan gejala, tak menyelesaikan akar masalah. Maksudnya gimana? Nah, coba kita renungkan. Dana pendidikan, dana pensiun. Itu adalah bagian dari pengeluaran yang sudah pasti. Setuju nggak kalau dana pendidikan itu pengeluarannya sudah pasti? Yalah, kan setuju Oh. lah, Nak. Nggak mungkin kita tunda dong. Mm-mm. Kalau pensiun, bisa nggak kita tunda? Kasihan Nggak. kali, udah 65 masih kerja. Ada yang berusaha jadi pegawai negeri agar mendapat pesangon yang baik. Kalau pegawai negeri itu tiap tahun dapat uang pesangon. Tapi Cilina, tak semua orang bisa jadi pegawai negeri. Tapi Cilina sekarang bisa wujudkan dengan perencanaan keuangan. Dengan asuransi tabungan ini, Cici bisa tiap tahun terima pesangon. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita simpan hanya 3 tahun, nanti kita ambil uang sampai Ulang usia lagi. kita 70 tahun. Oke. Jadi 3 skrip ini kita boleh pakai ketika nasabah itu nggak gitu merespon. Jadi kita pakai beberapa skrip yang berbeda untuk membuka wawasan dia. Jadi skrip pertama kita buka wawasan dia apa itu kemandirian finansial. Habis itu kebebasan finansial itu apa? Sampai targetnya pesangon setahun 100 juta. Jadi dia nggak usah lagi stres ketemu bos yang muka masam. Jauh nggak? Nah, coba Cilina tes yang ketiga ini lagi. Cari Suryanti deh. Suryanti bisa join. Ya, bisa, Dok. Ayo Cilina. Yang mana? Ini yang nomor 3. Oh. Chin. Aku Chin lah manggilnya. Suryanti lucu kali. Bagaimana supaya kita bisa memiliki keamanan finansial? Jadi yang pertama itu kan kita nggak boleh miskin. Ya. Karena kalau miskin itu kan setiap hari pusingnya bukan mikirin besok kita mau makan enak apa ya, tapi justru mikirin ayo besok mau makan apa, gimana mau makan, karena Sorry, lauknya nggak Cina. ada. Itu bukan kita yang ngomong. Maksudnya bagaimana Jadi- yang memiliki keamanan finansial? Ya. Pertama, ada yang jawab. Jadi itu biarkan prospek yang jawab. Kita kan tanya bagaimana caranya agar memiliki keamanan finansial. Mereka mungkin jawab tiga aku ikut jawaban ini. Suwanto. Pertama, tidak jadi miskin. Oke. 2, punya pendidikan baik. 3, proteksi keuangan keluarga. Bahwa kita bilang benar sekali, kita semua mengejar keamanan dari setiap ketidakpastian. Baru satukan definisinya. Keamanan finansial itu sebenarnya kan sama dengan kepastian pengeluaran, atau udah ada tagihan, ada uang cash untuk bisa bayar. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Ada yang mengusahakan selesaikan tagihan secepatnya. Tapi ini kan cuma menyelesaikan gejala, nggak menyelesaikan akar masalahnya. Karena ada lagi dana pendidikan, dana pensiun, semuanya itu bagian dari pengeluaran yang sudah pasti. Ada yang coba berusaha jadi PNS, karena kan kalau PNS kan dapat tahapan-tahapan waktu pensiun. Tapi kan nggak semua orang bisa ujian PNS. Nah, tapi kita nggak usah jadi PNS, kita bisa loh mewujudkannya dengan perencanaan keuangan, yaitu dengan tabungan asuransi. Baru masuk ke super protektor. Gitu caranya. Oke. Chin, bagaimana agar kita memiliki keamanan finansial? Kita nggak boleh miskin ya. Kalau menurut saya tuh ya kita nggak boleh miskin, terus punya pendidikan yang baik supaya bisa
cari kerjaan yang baik, terus punya proteksi keuangan lah, proteksi keuangan keluarga kita. Betul banget ya. Jadi sebenarnya kita semua itu mengejar keamanan dari setiap ketidakpastian. Jadi keamanan finansial itu kan sama dengan kepastian pengeluaran ya, Cin. Ya. Jadi saat ada tagihan itu, kita bisa ambil uang cash untuk membayarnya. Jadi gimana nih cara mewujudkannya? Kan ada yang berusaha secepatnya selesaikan tagihan kredit-kredit yang ada, cicilan yang ada. Tapi ini kan hanya menyelesaikan gejalanya aja, nggak selesain akar masalahnya. Lalu gimana dong dengan dana pendidikan, pensiun? Semua ini kan bagian dari pengeluaran yang udah pasti. Terus kan, Cin, ada yang berusaha menjadi PNS. Karena kalau jadi PNS itu kan setiap tahun kita mendapatkan tahapan atau pesangon yang udah pasti. Bener ya? Iya, benar. Iya, Suranti. Tapi kan nggak semua orang bisa jadi PNS. Setuju nggak, Cin? Iya. Namun, kamu bisa loh mewujudkannya dengan perencanaan keuangan. Jadi dengan asuransi tabungan ini, kamu bisa dapetin pesangon ini, tahapan-tahapan pasti setiap tahun. Udah ada. Mana dokter? Ya, gampang kan? Ya, yang ini gampang. Ini aku udah pernah dengar CSL cerita. Ya. Intinya tema hari ini kan capai keamanan finansial. Apa itu keamanan finansial? Masih ingat tadi Cilina? Aman ketika cash flow-nya lebih besar keamanan daripada finansial, pengeluaran. cash flow-nya aman. Iya, pokoknya mau ada apa, bayar apa, bisa lah bayar, biaya hidup terpenuhi. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba berhenti bekerja atau berhenti berusaha, tetap ada nggak yang bisa tutupi pengeluarannya? Kalau bisa, makanya namanya mandiri. Ya, oke. Dan ini basic aja sih untuk tutupi pengeluaran. Tapi kalau bisa tutupi pengeluaran, tapi kalau nggak ada asuransi, terakhir nggak bisa tutupi juga. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan itu ya lengkap. Siapkan cash flow tahunannya, siapkan asuransinya. Nanti buat target, buat impian. Ya, dok, mamaku masuk ICU semalam itu, 1 malam. Udah keluar semua biayanya. Habis berapa? Nol, selisih nol. Kalau bayar sendiri habis berapa? 40 juta sekian. 40 juta sekian dari Rabu pagi lah. Jam 3 pagi sampai semalam Minggu pulang. Bayangkan kalau mamanya Cilina nggak ada asuransi, maka 40 juta diambil dari cash flow. Leong 40 juta. Amsyong. Jadi kan Ci, kalau aku prospek yang program ini, Ci, dia itu kan misalnya ada seorang ibu mau simpan buat anaknya. Nah, kita bisa tambahkan kalau misalnya suaminya lagi butuh uang atau lagi gila. Kira-kira kalau dapat suami nggak bagus lah. Misalnya sekarang suami bagus, tapi gara-gara tergiur investasi nggak bisa dibilangin kan. Terakhir semua harta di rumah dijual. Tapi kalau kita ada masuk tabungan kayak gini, anak kita nggak kesulitan. Karena kan misalnya kalau ada emas di rumah pun diambilin, dijualin. Nah kalau ini kan nggak bisa. Dia aman tiap tahunnya untuk makan setidaknya sudah ada lah dananya, jadi anak nggak susah. Terus kalau misalnya ada anak, kita kalau kasih dia warisan langsung segepok, tapi dia nggak tahu kelola, dia bisa langsung habiskan sekejap. Tapi kalau kita kasih dalam bentuk tahapan gini, itu aman.
Terus kalau misalnya kita dirampok, di apa, tahapan kayak gini nggak akan pernah bisa dirampok. Dia tiap Iya, tahun masuk ke keamanan loh. ya, oke. So pop protector itu kan keuntungannya untuk secara return customer adalah 3-4% di akhir masa asuransi. Nggak mau lah hitung itu. Ini Stres sekali kadang. data aja. Usia masuk 0-45 tahun. Dikasih uang saya usia 70 tahun. Full underwriting ya. Full underwriting ya. Itu kan resiko doa. awal 1. Itu usia 70 si tertanggung, ya kan? Ya, Kalau si tertanggung meninggal, maka ahli warisnya ini akan mendapatkan tahapan sampai si usia tertanggung ini ke 70. 69. Ah ya, 69 Karena gitu. 70 tahun kan udah cair di awal dan bentuk UP. Oh, oke. Jadi keunggulannya Pokoknya adalah ikut usia si tertanggung lah ya kan? betul. Makanya kalau punya anak kecil kayak anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu paling untung. Dia ambil tahapan paling panjang. Bahkan dikatakan tabungan 3 generasi. Suryanti pernah dapat Ini masukin Ci objection Kelly. mana? Ci, Kelly masukin Ci. Jangan. Aku tunggu. Suryanti kan pernah dapat objection. Cina, kemarin objectionmu apa? Coba share sama Suwanto biar kita berbagi. Tapi kalau misalnya itu Ci, orang yang belum menikah dan kira-kira nggak menikah lagi, dia itu pasti sangat suka dengan program ini. Karena kan ada tahapan yang pasti, yang cair, yang bisa menutupi setiap kebutuhan dia. Nah, Suryanti, lu kan ada calon nasabah yang belum merit. Coba pakai skrip yang dari Suwanto ini lalu pakai lah. Terus kan Cin, kemarin lu kan ada objection, lu ada ajak nasabah kan, super protector. Apa objectionnya maksudnya? Oh, lama kali katanya sampai anak tua ya. Nah, kalau lama kali itu udah sering kita dengar. Tapi kalau kita jelaskan tentang tahapan, maksudnya kita ngomongnya dari awal itu kita bahas tujuan finansial itu ada kemandirian dan keamanan finansial. Lalu kemandirian dan keamanan finansial itu apa? Kita bahas bersama, yaitu ada pengeluaran, ada cash-nya. Nah, kalau kita simpan di emas atau simpan di aset, dia kan nggak ada cash flow tiap tahun, harus dijual. Nah, aku tanya sendiri sama nasabah yang aku prospek ya. Aku tanya, udah simpan emas dari muda, mau nggak kakak jual sekarang? Semua orang nggak udah simpan emas, nggak mau dijual, benar nggak Cilina? Sayang takut, aduh kecepatan nggak ya jualnya? Iya kan? Iya kan? Jadi kapan dia dapat cash-nya? Nggak dapat lah. Terus kalau rumah kita simpan dalam bentuk aset. Kita butuh, kan masa pengeluaran kita kan butuhnya uang. Bisa nggak kita jual sepetak rumah kita sikit-sikit? Mana bisa mesti jual satu lah langsung. Nah, Mas tadi kan dia bilang lama kali. Nah, pengeluaran kita seterusnya nggak? Ada terus nggak? Atau cuma sekarang? Masa kita ambil sekarang, terus habis itu nggak ada pengeluaran lagi? Kan nggak dong. Justru makin cair, makin lama makin bagus kalau dia udah ngerti kan konsep seperti ini. Berarti kan apa, Cin, kita mesti ganti cara prospek pakai yang ini. Lu bilang tahapannya sampai sekian-sekian tanpa jelasin di awal tentang untuk tutupin pengeluaran kita kan secara cash flow kan. Mana bisa dia masuk, pasti dia bilang lama kali lah, apalah segala macam, tak masih hidup nggak ngomong apa-apa gitu. Iya. Tak masih hidup aku pernah dapat. Ayo. Aku entah kemana lo melayang-layang katanya. Karena
konsepnya beda. Kok coba kita ngomongnya tentang pengeluaran, udah tua, udah nggak ada kerja, terus uang di rumah aku ada orang tua atau nggak nasabah kan, dia udah tua, jadi dia ada simpan emas. Anak perempuannya juga ada simpan emas. Jadi satu hari kan dia lagi hingkong-hingkong ke pasar terus dihipnotis. Dia pulang ke rumah ambil emasnya kasih orang loh, ratusan juta loh. Ngeri kali dia bisa pula kehipnotis. Iya loh, orang tuh sering gitu loh. Tapi kalau lu tahapan tiap tahun cair, mana ele? Mana ele ya? Kan cairnya ke rekening. Nah, coba Oke. coba lagi, nanti kita sama-sama lihat responnya gimana. Ya, oke. Nanti diperbaiki lagi, ada skrip yang lebih menarik lagi. Nanti jumpa aku ngobrol lah. Oke. Ya, oke. Dok, udah mau siap kita, Dok. Aku semalam nggak tidur ngantuk nih ya. Oke, jadi kita ada slide penutupnya sebentar. Oh ya, oke. Tunggu. Nah, tadi kan kita udah bahas basic perencanaan keuangan, aman, nyaman, sama distribusi kekayaan. Kita udah bahas skrip juga tentang perencanaan super protektor untuk tabungan jangka panjang. Dan itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang ada. Kalau mau bisa closing besar, kita butuh naikkan skill. Dan skill itu sekarang udah disupport sama Sequis dengan Sequis Pro. Kita boleh cicil 10 menit setiap hari. Tambah dengan bacaan Tribelio ya. Tribelio. Untuk kita kembangkan wawasan bisnis. Supaya kita bisa berbeda ngomongnya ke nasabah. Kadang nasabah di prospek dengan cara produk nggak bisa masuk. Tapi kalau dengan cara konsep, dia lebih bisa masuk. Apalagi kan target kita, income kita 2M per bulan. Oke, thank you udah hadir. Di sini ada kalimat-kalimat yang membuat hati teman-teman bisa happy ya. Buat nasabah agar bisa berkata gini, terima kasih ya telah datang dalam hidupku. Terima kasih telah membuatku tersenyum setiap tahun. Karena kirimi saya uang tahapan setiap tahun. Saya ada satu nasabah, dia masuk sama saya 20 juta setiap tahun. Dia ambil NSP. Dia tiap tahun terima uang, dia bilang, dia pegang bahu saya, dia bilang, thank you loh, lu dulu udah ajak saya masuk ini. Tiap tahun saya terima uang. Dia gitu senang. Jadi saya telah menjadi orang yang berarti. Itu aja hari ini. Teman-teman, jika ada yang mau dibahas, saya ada waktu sekitar 9 menit. Sambil kita foto ya. Mana on kamera, teman-teman? Bu Lam